Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, akhirnya saya sampai di pondok pesantrennya Kiai Ali Suud di Malingping ya. Perjalanan tadi kurang dan lebihnya ternyata 4 jam lebih ya tadi. Gitu ya? Siap ya. Estimasi tadi sekitar ya 3,5 sampai 4 jam, tapi karena ya biasa ya bawa keluarga masih mampir dulu tadi ke Indomaret tadi ya. Alhamdulillah akhirnya sampai di sini ya. Tentunya sebelum saya bertanya lebih jauh kepada Kiai Ali Suud, perlu kita ketahui Kiai Ali Suud waktu pas di pondok pesantren alumni tahun berapa izin ya? Masuk 8485. Oh siap. Keluar 98. Masya Allah. Gitu. Berarti hampir 10 tahun lebih ya? Kurang lebih itu. Masya Allah. Berkah ya? Amin, mudah-mudahan. Amin. Dan perlu kita ketahui bahwa beliau saat ini menjabat menjadi Ketua PW IKPT Banten ya? Masya Allah. Kalau dulu memang ordanya bergabung dengan Hispa ya. Akan tetapi karena memang saat ini Provinsi Jawa Barat dan Banten sudah berpisah dan sesuai dengan ADART dari IKPT Presnas ya. Di mana memang PW disesuaikan dengan provinsi ya. Begitu pula nanti PC ya yang kemarin sempat Yai sampaikan ya. Izin Yai, mungkin ada yang ingin disampaikan terkait mengenai IKPT Yai, siapa tahu. Jadi alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada sahabat Pak Dokter nih yang semangat silaturahminya harus ditiru ini. Oleh teman-teman IKPT ini. Mendatangkan berkah, kemudian melancarkan rizki, menjauhi balai, amin, adalah salah satu manfaat dari silaturahim. Mudah-mudahan kita bisa turut mengikuti nih. Amin. Ikuti Pak Dokter ini silaturahim kemana-mana. Terima kasih sudah sampai di tempat saya. Siap ya. Saya tunggu, dikirain tadi mau pagi. Ternyata, Masya Allah. Ternyata siang. Siap. Gitu. Karena nuhun ya semalam itu masih ke IKPT Karawang memang. Oh gitu. Balik dari Karawang itu sekitar jam 12-an, baru nyampe di Jakarta itu kurang lebih sekitar jam 2-an ya. Gitu. Makanya biasa riweh. Makanya baru bisa berangkat tadi kurang lebih jam 7:30, jam 8. Iya. Jadi hasil pemilihan IKPT beberapa bulan yang lalu, saya bukan alhamdulillah ya. Siap. Amanah itu kan. Amanah. Jadi saya ini alhamdulillah juga ini kan beban berat. Beban berat. Innalillahi juga gak tega. Karena kan ini pastinya mengandung berkah ini. Mengandung berkah. Iya. Insyaallah. Terpilih saya sebagai Ketua IKPT PW Provinsi Banten. Mudah-mudahan saya bisa melaksanakan tugas dengan amanah. Amin. Di dalam rangka itu menjaga silaturahim yang produktif sehingga teman-teman IKPT ini bisa sinergi satu sama lain. Dengan adanya rumah kita di IKPT ini, kita punya lahan untuk berekspresi. Siap ya. Gitu, berekspresi tentunya yang dapat bermanfaat dan dapat mengangkat harkat martabat alma mater kita Tebuireng. Gitu. Manfaat untuk masyarakat, manfaat untuk sama teman-teman, manfaat dan mengangkat harkat martabat alma mater Tebuireng yang harus selalu kita junjung tinggi. Nah bagaimanapun meskipun kita berada di luar jauh dari Tebuireng, kita ini tetap santrinya yang harus tetap memegang teguh norma-norma. Jangan sampai sikap perilaku kita itu kemudian
mengakibatkan penilaian orang lain terhadap alma mater kita ini menjadi kurang elok gitu. Betul ya, betul. Oleh karenanya saya tahapan awal itu sebagai ketua, pertama adalah dengan membuat ini ya, apa namanya, mendata teman-teman seprovinsi Banten ini jumlahnya berapa. Betul, database ya ya. Ya, database-nya kita ini kan, kemudian mereka ini di mana saja posisinya. Ternyata alhamdulillah banyak yang jadi pejabat, pengusaha, pimpinan pesantren. Amin, amin, Masya Allah. Itu politisi, iya, gitu kan, siap. bahkan TNI, betul ya. Polri, betul ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah ini tentunya luar biasa ini. Kalau dimanfaatkan, bersinergi satu sama lain, ini bukan cuman membuat kita bisa sama-sama besar, tapi kita bisa saling tolong-menolong kepada masyarakat umumnya yang membutuhkan kita. Betul ya, betul. Gitu. Apalagi pada saat sekarang ini dibutuhkan peranan kita alumni pesantren di mana sangat menjaga nilai-nilai nasionalisme, nilai-nilai kebangsaan. Ini kita yang harus ke depan. Karena bukan tidak ada pesantren lain juga yang punya komitmen kuat untuk apa namanya memegang daulat NKRI dan apa namanya bangsa ini harus tetap tegak, sejahtera. Gitu. Ini Tebu Ireng karena bagaimanapun Tebu Ireng sebagai pesantren yang dari dulu di dalam sejarahnya itu kan memotori kemerdekaan, kemudian apa namanya mengupayakan sistem bagaimana ketatanegaraan kita dan sebagainya. Masya Allah. Jika ini tinggal ngisi ini. Betul ya, betul. Itu santri-santri ini. Hanya saja memang tidak semuanya lah mampu mengejawantahkan cita-cita para masyayikh. Gitu kan. Para masyayikh kita mungkin karena kurangnya apa namanya interaksi atau interaksi, pemahaman, kepedulian. Itu tapi kalau satu sama lain ini dengan IKPT ini menyatu, ini ada penyegaran kan, betul ya, betul, untuk mereview cita-cita masyayikh kita ini sesungguhnya seperti apa. Masya Allah. Itu maka kita aplikasikan dalam berorganisasi ini. Masya Allah. Izin ya, mungkin sebelum dijelaskan lebih lanjut ataupun istilahnya pemikiran ataupun rencana IKPT Banten ke depan, mungkin mohon izin Yai, tak kenal maka tak sayang gitu loh. Maksud saya siapa tahu Yai bisa memberikan gambaran tentang sejarah IKPT Banten ya. Ini penting juga. Siapa tahu teman-teman IKPT lainnya ingin mengetahui bagaimana ya izin Yai. Sebetulnya hampir bisa dipastikan di dalam sejarah IKPT Banten itu sebelum yang lain berdiri, sebelum resmi ini IKPT berdiri secara nasional, kita ini di Jawa Barat dan Banten sudah eksis mendirikan IKPT. Makanya kemudian ada perbedaan. Kalau dari pusat itu ikatan alumni saja. Gitu. Oh iya, ikatan alumni plus keluarga ya, nggak salah ya. Kalau kita dulu itu udah memanjangkan dari ikatan IKPT itu ikatan keluarga alumni. Masya Allah. Masya Allah. Nah, itu dari dulu itu kita sudah beberapa puluh tahun yang lalu itu sering dengan organisasi yang kita punya ini yang waktu itu nasional belum terbentuk. Kita tuh kemana-mana ke Jawa Barat, ke Cirebon, kemana. Mohon izin ya, untuk tepat tahunnya tahun berapa ya? Mohon maaf ya. Itu kita sudah ini sekitar tahun. Pokoknya saya kesini itu sudah ini. Sudah ada? 999 2000 itu sudah ini. Itu IKPT. Sudah terbentuk ya, yang IKPT tadi itu ya. Ikatan keluarga ya, bukan alumni lagi tapi keluarga alumni ya. Dulu itu gini, IKPT HISPA dulu tuh namanya. Ikatan Keluarga Alumni Pesantren Tebu Ireng HISPA dulu tuh. Berarti gabungan Banten dan Pasura ya? Iya. Dengan
dengan Jawa Barat. Ya, dengan Iya, Jawa Barat. Gitu loh. Nah, karena dulu kita itu ujungnya ada hispanya, Betul. itu hanya teman-teman yang bergabung awal di Tebu Ireng itu di hispa. Oh, iya betul ya. Teman-teman Cirebon meskipun waktu itu Jawa Barat, Iya, betul, itu ya. kurang ini, Iya, gitu kan. karena KSHC itu ya, KSHC, iya. gitu loh. Betul ya. Nah, akhirnya setelah tahun berapa itu resmi di ini 2004 ya, ingat ya, saya. Betul. 2004. Berarti izin ya kalau begitu lebih dulu yang Banten dan Jawa Barat ya, Pak Iya. itu ya? Iya. Gitu. Itu siapa ya, mohon izin? Ketua pertamanya itu Kiai Haji Kizwini. Oh. Gitu, Kiai Haji Kizwini. Kizwini ya. Kalau dulu itu IKPT itu juga adalah kelompok pengajian. Pengajian, jadi IKPT itu juga kelompok pengajian. Nah, belakangan setelah resmi IKPT nasional terbentuk, IKPT itu berdiri secara organisasi IKPT, di bawahnya ada Posdap. Gitu. Itu Forum Silaturahmi Pengajian, gitu kan. Itu. Silakan Pak Mustafa di sini. Gitu. Itu. Jadi seperti itu. Yang kedua, setelah Keju ini, beliau juga sering diundang ke sana untuk merumuskan berdirinya IKPT, ya kan? Masya Allah. Waktu zaman Gusola itu, yang semangat sekali untuk ini IKPT kan Gusola, betul. ya kan waktu itu. Betul. Nah, kemudian setelah itu diganti, beliau itu berapa periode ya? Karena dulu mah nggak ada batasan periode, gitu. Kiai Haji Kizwini itu kemudian diganti oleh Pak Haji ini Sobri. Pak Haji Sobri. Pak Haji Sobri juga kalau nggak salah apa 2 periode lebih lah. Itu waktu itu IKPT ini Banten. Kalau Pak untuk itu sudah resmi ada IKPT yang waktu itu kita pernah pertama berkumpul bersama itu secara nasional mendirikan IKPT. Iya. Jadi Haji Sobri itu waktu itu sudah resmi IKPT. Berarti waktu pas Kiai Haji Kizwini waktu itu masih belum ya? Iya, yang masih embrio. Tanpa ada batas waktunya tuh ya. Iya. Terus penggantinya Kiai Sobri tadi ya? Iya. Haji Sobri itu pun masih belum secara ini diadakan pemilihan. Oh, siap. Gitu. Jadi istilahnya kalau sekarang dalam NU itu ada ahwa aja. Ahwa aja. Iya, jadi yang sepuh-sepuhnya aja. Siap ya, siap. Nah, gitu. Siap ya. Nah, pada periode saya lah baru secara demokratis dipilih, semua alumni milih. Masya Allah. Gitu kan. Jadi masing-masing kabupaten silahkan mencalonkan secara terbuka. Gitu, ayo dari kabupaten. Jadi 8 kabupaten kota di Banten ini mencalonkan semua. Nah, saya dicalonkan oleh 2 kabupaten. Iya. 1 kabupaten Lebak, 2 kota Cilegon. Jadi kota Cilegon mau kekeh ikut nyalonkan Lebak saja. Oh, jadi satu lah ya. Jadi 1. Cilegon sama Lebak ya. Meskipun waktu dari itu Pandeglang juga ada gitu ya. Serang ada gitu ya. Ada semua. Ada semuanya. Tangerang juga ada ya. Ada. Gitu. Siap. Di mana ya izin ya? Di Tebu Ireng 8. Oh. Pemilihannya. Ya, alhamdulillah. Masya Allah. Rangkaiannya bisa diikuti dengan baik. Dari Mubes pertama, hari pertama, kedua, pada hari kedua akhir adakan pemilihan dan saya terpilih. Kemudian saya juga mengangkat bersama teman-teman formatur dan melengkapi pengurus. Karena itu kita kita mah. Hasil pemilihan 1 jam kita formatur berkumpul menentukan pengurus, langsung dikirim ke IKPT pusat, ke Presnas nasional. Dapat sejam kemudian SK turun. Masya Allah. Kemudian dari sana meluncur karena kita tunggu. Malamnya langsung pelantikan. Jadi luar biasa. Ikan cepat, ikan gabus ya. Makin cepat makin bagus. Nah, seminggu kemudian langsung kita raker. Siap ya. Itu menyusun beberapa agenda program selama 4 tahun.
Alhamdulillah. Dan alhamdulillah sudah terbentuk ini juga apa namanya? Apa divisi atau apa itu ya? Iya, siap ya, Tuh, Mbak Divisi. Ya. Ada usaha, ada Usaha, sosial, ada peranan wanita ya, juga. wanita, alhamdulillah sudah. Dan kita sosialisasikan kepada Siap teman-teman. ya. Gitu. Siap. Alhamdulillah yang ini semangat karena paling banyak juga itu Pandeglang diantaranya alumninya itu. Betul. Alhamdulillah Pandeglang sudah langsung nyambut. Betul. Kita akan ini, ayo saya support. Betul. Gitu, alhamdulillah. Terus Yai, terima kasih tadi sudah dijelaskan tentang sejarah PW IKPT Banten ya, Betul. ya. Yang mana sejarahnya kalau kita boleh mengatakan lebih dulu dibandingkan dengan mungkin IKPT nasional. Betul, ya. betul. Waktu itu saya juga sempat dijelaskan sama kayak Kijwini. Kijwini Nah, tentang IKPT. Beliau mengatakan bukan ikatan alumni akan tetapi ikatan keluarga Ya, alumni karena analoginya kalau ikatan alumni kecil gitu loh. Betul. Tapi kalau keluarga alumni selain alumni plus Alumninya keluarganya juga itu loh. Iya, Sehingga betul. jauh lebih banyak gitu loh ya. Betul, betul. Singkat cerita beliau banyak menjelaskan tentang IKPT itu sendiri ya. IKPT Banten khususnya. Betul. Untuk selanjutnya Yai, kalau boleh saya tahu, sudah barang tentu saat ini baru satu ya Yai, Betul. yaitu PC IKPT Pandeglang ya. Ya. Nanti ke depannya untuk PC-PC berikutnya gimana ya izinnya? Insya Allah yang akan segera itu Kabupaten Serang, Siap ya? Kota Serang, dan mungkin tahapan berikutnya baru Lebak, baru kita ke Tangerang. Gitu. Insya Allah itu. Itu sudah teman-teman udah beberapa kali berkumpul. Hanya saja karena kebanyakan yang di Serang itu para pegawai, jadi mereka sibuk harus kumpul terus harus cari waktu libur. Betul betul ya, betul betul. Kalau Tangerang ya, kan juga agak lumayan banyak juga sebenarnya ya. Ya, Tangerang itu mereka ketika periodenya Kiai Haji Sobri itu memang udah terbentuk kepengurusan. Betul ya. Oleh karenanya mereka kayaknya untuk mereshuffle itu gimana ya? Ya, saya bilang nggak apa-apa, lanjutkan itu juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Tetapi harus disahkan ulang karena periodenya udah habis kan. Betul ya, betul. Gitu. Nampaknya itu mereka harus. Kan sekarang kan Kang Dedi. Kang Dedi. Siap. Iya, Kang Dedi. Tetapi kan belum disahkan itu, belum dilantik istilahnya. Belum dikukuhkan. Waktu itu pemilihannya akan masih dari Tangerang sendiri atau? Iya. Oh, siap. Waktu itu belum ada pemilihan secara ini kayak DPW ya. Betul ya. Kalau DPD itu atau DPC itu Betul. ya main tunjuk aja. Betul masih ya. belum. Betul. Baru awal nih. Baru awal. Iya. Kalau yang tadi yang kayak Sobri? Sobri juga sama. Sama juga. Ditunjuk itu. Tunjuk juga. Oleh Ahwa itu. Oh iya. Gitu. Betul. Oleh para kasepuhan. Siap ya. Di mau tidak mau, siap tidak siap, harus siap. Harus siap. Jadi ketua. Masya Allah. Nah, gitu. Makanya beliau kan sering bilang, waduh cepet ganti nih saya nih, udah lelah nih. Siap ya, siap. Gitu. Izin ya, jujur kendala-kendala di lapangan terkadang banyak sekali problematika dan permasalahan. Jangankan membentuk PC, membentuk PW, membentuk PC aja susahnya minta ampun. Betul. Kira-kira kendala-kendala yang ada, siapa tahu Yai bisa memberikan solusi ataupun gambaran tentang PW IKPT Banten dan langkah-langkah yang Yai rencanakan gitu loh untuk mempercepat pembentukan PC-PC nanti ya, izin ya. Gini, mudah-mudahan ini sesuai ya. Iya. Pertama harus ada satu orang lah, gampang 2-3 orang itu yang sukarela. Masya Allah. Gitu kan. Itu dia. Berkorban lah ya. Berkorban, dia silaturahim. Sebetulnya yang lain itu wait and see. Betul. Jadi mereka itu menunggu. Apa saya memulai ya, apa gimana gitu kan? Gitu. Jadi coba ada satu orang gitu. Motor penggerak ya. Motor penggerak. Ayo kemana gitu. Kan dulu juga seperti itu di Banten itu. Siap ya. Nah, dengan pola itu di Banten itu. Pengajian, ayo di tempatmu pengajian. Gitu kan. Gitu kalau dulu. Sehingga akhirnya lekat gitu loh. Nah, coba sekarang kalau PW yang belum terbentuk itu seperti itu caranya. Gitu, satu orang. Dalam rangka berkhidmah lah. Ayo kemana gitu. Kunjungi ini. Oh, Siap. teman. Memang kendalanya kalau beda
beda angkatan Iya, itu iya. suka sungkan kita. Betul ya, gitu. betul. Meskipun sudah segamana care-nya alumni, Betul tetap ya. aja yang Betul ya. junior ke senior kan Sungkan. sungkan gitu kan. Padahal di alumni Tebu Ireng itu enggak ada. Meskipun di kampungnya udah kiai besar, kalau datang alumni itu Masya Allah. gitu. Pokok passwordnya alumni Tebu Ireng gitu ya. Alumni Tebu Ireng. Gitu. Ya. Gitu. Berarti untuk kendala ataupun apa perencanaan pembentukan PW ataupun PC, yang penting ada satu atau Satu beberapa aja. orang aja yang Iya. mau berkorban agar Iya. segera bisa terbentuk ya. Betul. Kalau enggak ya tadi Iya, yang makin lainnya lama. wait and see ya, Iya. nunggu-nunggu. Gitu. Akhirnya nggak terbentuk gitu ya. Iya itu. Masya Allah. Tapi gini ya, jujur kalau saya lihat langkah dari PWKPT Banten, karena waktu itu jangankan apa namanya PC, PW-nya aja belum terbentuk. Betul. Berarti kesempatan pertama, makanya tadi Yai kalau lihat itu kayak apa, bener-bener maraton ya dalam Iya. hal terbentuknya PWKPT Banten ya. Betul. Tadi tuh berapa hari langsung ditunggu SK-nya, langsung Iya. pelantikan gitu ya. Betul. Harapannya biar percepatan ya, Biar ya. percepatan. Biar percepatan. Setelah Yai ditunjuk dan diangkat menjadi ketua PWKPT Banten, banyak sekali agenda-agenda yang Yai rencanakan, salah satunya percepatan pembentukan PC gitu. Betul. ya. Iya itu. Itu PR. Dan alhamdulillah tidak seberapa lama alhamdulillah PC IKPT Ya. Pandeglang terbentuk, dan insya Allah tidak berapa lama lagi Serang ya. Serang. Serang, terus Serang, kemudian Lebak. Lebak ya. Cilegon gitu. Insya Allah nggak lama lagi. Insya Allah. Iya. Oke Yai, alhamdulillah sudah dapat gambaran tentang organisasi dan bagaimana solusi ataupun langkah-langkah yang harus kita ambil. Ada satu yang mungkin saya suka dari Yai yang kemarin kita sempat ngobrol Yai, yaitu di bidang ekonomi nih Yai. Ya. Izin Yai, bisa Yai jelaskan Yai, izin? Ya. Jadi IKPT itu saya memang belum pernah ikut ya rapat di tingkat pusat Presmas itu. Hanya ngobrol yang non formal aja sesama teman gitu kan. Siap ya. Nah, mestinya kan kita itu ujung tombak dari organisasi ini apa dulu yang harus kita lakukan gitu kan. Nah, oleh karena kondisi sekarang sangat mendesak. Siap ya. Gitu kan. Di samping keadaan yang menjadi kendala semua teman-teman di anggota IKPT di tiap daerah itu ya tentunya ekonomi. Betul ya, betul. Jadi itu harus kita cari solusinya. Siap. Itu bagaimana? Apalagi teman-teman itu umumnya mereka berkiprah di masyarakat, meskipun tidak punya pesantren, tapi dia kiai, tokoh di masyarakat. Betul. Kemudian apalagi punya pesantren. Ini penting kalau ekonomi kita sudah relatif bisa mengatasi ya persoalan pokok lah. Betul ya, gitu. Betul. Itu artinya kita ini sudah bisa melakukan tugas-tugas kesantrian. Betul ya. Gitu kan. Tugas kita sebagai alumni. Betul, nah, kalau itu saja kita masih kerepotan. Waduh, susah kita melaksanakan tugas kita sebagai alumni Tebu Ireng itu untuk mengabdi di masyarakat. Maka saya kemudian mengawali dari Banten ini. Saya bangun kesadaran dari teman-teman. Karena masalah kita itu di situ. Oleh karenanya ayo kita cari solusi. Gitu kan. Bagaimana ada kemandirian ekonomi. Masing-masing pribadi, masing-masing DPC, masing-masing pesantren yang dikelola. Alhamdulillah udah ada beberapa yang sedang kita inikan. Bahkan saya ke Jawa Barat, datang. Ayo kita ngobrol masalah bisnis. Siap ya, siap. Gitu kan. Masya Allah. Nah, ada peluang dari teman-teman. Gimana kalau kita punya buka travel? Iya. Gitu kan. Agar teman-teman alumni ini yang mau haji, mau umroh ke travel kita aja. Betul ya, gitu betul. Kan. Betul ya, betul ya. Ada teman-teman yang punya pengalaman. Betul ya, betul. Gitu. Alhamdulillah itu sedang kita rencanakan. Ada juga teman yang di usaha. Gitu. Bagaimana usaha kamu ini? Bisa nggak melibatkan teman-teman ini? Bisa, mungkin saja bisa. Gitu. Karena dia sampaikan terbuka peluang untuk bisa melibatkan apalagi
teman-teman alumni ya. Siap ya. Alhamdulillah. Lagi kita sedang jajaki gitu loh. Meskipun tetap aja di sana sini masih ada yang bilang ini gimana ini nanti usahanya punya siapa? Jangan bilang-bilang dulu seperti itu. Ayo kita bangun aja dulu usahanya. Teman-teman yang punya uang silahkan investasi di situ berapa? Betul gitu ya. Kan. Gitu. Apalagi Banten ini kan yang di wilayah Lebak, Pandeglang itu untuk pertanian itu potensinya luar biasa. Pertanian, perikanan, peternakan. Kami akan angkat dari situ. Iya. Gitu. Dan alhamdulillah kita matchingkan dengan Habit Trend. Habit Trend, ya, siap ya. Karena saya juga megang Habit Trend, siap ya. Ekonomi bisnis pesantren. Siap. Mudah-mudahan ini beberapa anggota Habit Trend juga adalah beberapa anggota IKPT. Siap ya, siap. Gitu. Siap. Izin ya, kalau saya melihat memang kendala kita saat ini di bidang ekonomi ya. Betul. Mohon maaf kata, jangankan kita berbicara lebih jauh tentang ekonomi di IKPT dalam hal ini, apakah IKPT bisa memberikan kontribusi untuk masyarakat, untuk rakyat ya, dalam mengatasi permasalahan ekonomi. Untuk intern kita saja, mohon maaf ya, juga masih banyak. Mungkin ya yang lebih tahu juga ya, alumni-alumni kita yang mohon maaf kata masih membutuhkan uluran bantuan kita juga ya. Dan tentunya kembali lagi bahwa ekonomi ini harusnya benar-benar bisa kita olah dan benar-benar bisa kita jalankan sebaik-baiknya ya. Makanya kemarin waktu pas ngobrol bincang-bincang awal, saya sangat tertarik gitu loh Yai. Pemikiran yang Yai sampaikan, mohon maaf, tidak hanya pemikiran, tetapi Yai juga melaksanakan gitu loh. Merealisasikan lah tepatnya seperti itu, apa yang menjadi pemikiran itu. Saya yakin semata-mata Yai bertujuan baik gitu loh. Kembali lagi harapannya nanti baik itu PW, PC semuanya bisa mandiri di bidang ekonomi. Gitu ya ya. Banyak hal lah Yai kalau kita bicara ekonomi yang bisa kita perbuat gitu loh. Misalnya kalau nanti IKPT ini mempunyai kekuatan bidang ekonomi, setiap kegiatan, ya mohon maaf kata Yai, kan selama ini kan disdonasikan seperti itu ya. Kalau kita sudah punya kekuatan ekonomi, ya pasti kan ada profit oriented dari situ gitu loh. Adapun nanti ada yang mau nyumbang, silakan, tetapi bukan suatu kewajiban karena kita sudah punya alokasi dana gitu loh untuk semua kegiatan. Bahkan tadi yang saya bilang sama Yai, misalnya kita ada apa namanya kelebihan ataupun keuntungan dari usaha itu, siapa tahu ada alumni yang mungkin kekurangan, nanti kita bisa memberikan beasiswa untuk anak-anaknya dalam hal sekolah misalnya seperti itu ya. Ataupun yang lainnya, saya yakin banyak hal yang bisa kita perbuat ya kalau kita kuat dalam bidang ekonomi gitu loh ya. Izin ya, yang sudah IKPT PW Banten lakukan ya secara real apa ya dalam hal ekonomi ya, izin ya. Ini baru pertama kita mau menjajaki kerjasama peternakan domba. Mudah-mudahan ini pasca kita mengadakan pelatihan ini sudah bisa inilah MOU dengan investor. Siap ya. Karena itu luar biasa itu mendatangkan ininya namanya keuntungan, bukan cuma keberkahan. Siap. Gitu. Saya sering sampaikan kepada teman-teman itu, kita ini memiliki potensi yang luar biasa. Jarang potensi yang kita miliki ini dimiliki oleh orang lain. Betul ya, betul. Pertama, kita ini keluaran Tebu Ireng. Tebu Ireng itu udah punya trademarknya, apa namanya, lembaga yang ya bukan hanya lembaga yang disegani, punya sejarah, gitu kan. Tetapi berperan gitu. Berperan. Sampai saat ini berperan. Gitu kan. Khususnya di dalam ketatanegaraan kita ini. Ditanya, diperhitungkan. Ini kalau lembaga kita, IKPT ini, bisa kita olah sedemikian rupa.
luar biasa kan Masya hasilnya. Allah. Dengan sebuah nama IKPT IKPT itu akan membuat orang bisa siapapun tertarik betul. untuk bekerja sama, berinvestasi di IKPT ini. Siap, luar ya. biasa. Luar biasa. Kita punya guru-guru kita yang apalah, katakanlah Gus Dur. Gus Dur itu dari kalangan mana sih yang nggak suka dengan Gus Dur? Betul ya, bisa diterima semua kalangan ya. Bapak pluralisme. Ya. Nah itu kan orang tua kita. Orang siap ya, melihat Tebureng itu cerminannya Gus Dur. Kita juga berjiwa plural, siap. Kemudian berjiwa apa namanya, tidak beda-bedakan, gitu kan. Siap ya. Menghargai. Nah ini akan kalau bisa kita teruskan, ini nambah kepercayaan orang sama kita. Sehingga peluang apapun, peluang usaha, peluang bisnis, ini akan diraih oleh IKPT ini luar biasa. Siap ya, siap. Gitu. Nah, tinggal teman-temannya aja serius ngurus IKPT. Masya Allah. Jangan dikira IKPT ini rumah reot yang nggak pantas dihuni. Nah itu ya. Ini rumah yang megah ya. Megah. Kalau zaman Nabi Sulaiman ini di depannya ini intan mutiara. Cuma mata kita nggak bisa ngelihat. Ternyata banyak intan mutiara ya gitu. Terkadang. Siap. Nanti. Matikan. Oke. Ya. Nanti mungkin sambil. Ya. Kalau misalnya diperkenalkan saya ingin melihat kandang ya. Siap. Oke Yai, siapa tahu ada closing statement dari Yai yang ingin Yai bagikan kepada seluruh alumni Tebureng dimanapun berada Yai izin. Ya. Prinsipnya kita sebagai alumni agar kiprah kita kecil atau besar dirasakan manfaatnya baik oleh keluarga, masyarakat, ya negara. Itu prinsip dasarnya pegang teguh aja bahwa niat kita berkhidmah. Itu aja. Kalau sudah niat berkhidmah, enggak ngitung-ngitung posisi di mana. Gitu, status kita apa, enggak. Makin kita berbuat dengan ikhlas untuk menjunjung tinggi tadi alma mater, para guru-guru kita, maka insya Allah semua akan mendatangkan kebaikan dan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Siap. Gitu. Terima kasih kepada seluruh saudara-saudara alumni Tebureng dimanapun berada. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini banyak sekali wejangan ya, dan tentunya tausiah yang diberikan oleh Kiai Ali Suud ya. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan sangat bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mungkin gitu ya. Siap. Makasih ya semuanya ya. Oke. Terima kasih, nanti kita akan melihat kandangnya ya. Terima kasih. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.